Dengan cara mana kita menjadi keluarga Tuhan yang benar? Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini pendek saja, hanya 3 ayat. Untuk mengawalinya, saya menawarkan 2 pertanyaan refleksi. Pertama, apa bedanya antara keluarga Yesus yang lahiriah dan yang keluarga dalam kerajaan Allah? Yang kedua, dengan cara bagaimana kita menjadi keluarga kerajaan Allah? Dalam Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21, paralel dengan Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan 50 dan Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Di Injil tersebut, ibu dan saudara-saudara Yesus disebut sebagai orang yang berdiri di luar. Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu engkau. Lukas bab 8 ayat 20. Apakah hal tersebut menggambarkan ibu Yesus dan saudara-saudaranya sebagai orang yang tidak mau mendengarkan firman? Apakah mereka juga digambarkan sebagaimana orang Yahudi umumnya? Tidaklah demikian. Banyak kisah dalam Injil Lukas yang menggambarkan kesetiaan Maria sebagai murid dan ibu Tuhan. Misal, kisah perubahan air menjadi anggur di dalam pernikahan di Kana. Lukas mengajak kita mengembangkan arti dan makna persaudaraan. Saudara bukan sekedar ada ikatan darah atau saudara kandung, tetapi universal. Saudara mestinya tidak dikotak-kotakkan atas dasar warna kulit atau keyakinan. Yesus mengatakan, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Ayat 21. Penekanannya, pendengar firman Allah adalah yang terdekat dengan Yesus. Menarik ketika Yesus memakai istilah ibu dan saudara dalam menggambarkan kedekatan. Sejak terlahir ke dunia, kita akrab dengan kelembutan ibu dan keakraban bersama saudara. Artinya, keluarga inti adalah bagian terpenting, tak terlupakan, dan yang selalu ada bersama kita. Demikianlah Tuhan akan mengakui kita sebagai anggota keluarga inti jika mau mendengar dan melakukan firman-Nya. Saudara dan keluarga
bukan hanya mereka yang sedarah saja, melainkan mereka yang memiliki sikap dan perilaku seperti Yesus, yakni menyambut kerajaan Allah dengan melakukan kehendak Bapa. Apa isi persisnya kehendak Bapa itu? Banyak, tetapi tuntutannya yang radikal menjadi jelas ketika Yesus di Getsemani berdoa, "Ya Aba, ya Bapa, jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Mari kita menjadi pendengar sekaligus pelaksana sabda Tuhan. Kita perluas cakrawala kita tentang saudara hingga pantas disebut saudara Yesus. Marilah berdoa. Ya Bapa Surgawi, Yesus Putramu bukanlah milik dari keluarga jasmaninya, saudara-saudaranya yang lahiriah. Sebaliknya, kamilah saudara-saudarinya yang sesungguhnya apabila kami sama seperti Dia Yesus melakukan kehendak Bapa. Kami ini menjadi keluarganya yang baru. Kami memang dapat disebut Ibu Yesus apabila seperti dikatakan Fransiskus Asisi, kami melahirkan kembali Yesus kepada dunia melalui tindakan-tindakan yang bercahaya bagi orang lain. Amin.